Halo Bang, coba tonton dulu video ini ya. Mungkin gara-gara satu atau beberapa hal, Abang lupa dengan apa yang Abang sampaikan pada saya 10 tahun yang lalu. Beginilah cara Abang dulu mempresentasikan Prudential pada saya. Yang mana pada saat itu saya memang pernah melihat brand Prudential di beberapa pamflet atau billboard. Namun saya tidak tahu bagaimana itu Prudential. Saat itu saya berstatus sebagai supervisor di bimbel Med, inisial M, DC. Dan saya ingin menabung gaji saya sebagai simpanan untuk hari esok. Saya butuh sesuatu yang memaksa saya untuk menabung, supaya gaji tidak habis, tidak jelas. Begini ya Bang, cara Bang menyampaikannya. Saya buat berupa sebuah narasi. Bang Roito, Jar, kamu sudah punya tabungan di Prudential? Saya, belum Bang. Bang Roito, coba saya presentasikan ya, sambil mengambil kertas coretan. Bang Roito lagi, di Prudential, kamu cukup menabung selama 10 tahun. Misalkan kamu menabung setiap bulan sebesar 500.000 yang namanya premi. Di tahun ke-10, kamu boleh stop menabung. Seterusnya Prudential akan memasukkan ke tabungan kamu sebesar 500.000 setiap bulan. Tuhanlah yang menjadi saksinya ini Bang. Terkutuklah aku jikalau aku berbohong. Dulu Bang Togi, Bang Demson, Ferdinand tertarik masuk ke Prudential karena kuceritakannya ini. Bakal ada dana seperti dana pensiun setelah 10 tahun. Saya, dalam hati saya sebagai seorang nasabah yang merupakan karyawan swasta, enak sekali saya akan ada dana pensiun. Lalu Bang Ruito melanjutkan, atau nanti jikalau nasabah di tengah jalan, maaf, mengalami cacat atau penyakit kritis, maka nasabah tidak perlu menabung lagi. Prudential yang akan melanjutkan pembayaran preminya setiap bulan. Saya, dalam hati, janganlah sampai terjadi ini pada saya. Saya, berapalah nanti uang saya setelah 10 tahun bang? Lalu abang menunjukkan sebuah buku mirip seperti kalender mini yang berisi tabel. Bang Roito, segini. Abang menunjukkan nilai sebesar 86 juta. Tuanlah yang menjadi saksinya ini bang. Terkutuklah aku jikalau aku berbohong. Bang Togi, Bang Demson, Ferdinand juga tertarik masuk Prudential gara-gara saya menceritakan ini. Selanjutnya, abang membandingkan antara menabung di Prudential dengan di bank. Bang Roito, jikalau menabung di bank selama 10 tahun, di bank ada yang namanya biaya administrasi. Di Prudential juga ada yang namanya biaya administrasi. Dan wajar kan agen mendapatkan gaji? Saya mengangguk.
Bang Roito, Fajar atau saya, kalau menabung di bank, misalkan jika nasabahnya sakit, ada nggak bank tersebut memberikan biaya perobatan untuk nasabahnya? Nggak ada, Bang, jawab saya. Bang Roito, di Prudential itu ditanggung, rawat inap, dan bla 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 dan sebagainya. Ini saya sudah lupa, Bang. Bang Roito, perusahaan Prudential sudah teruji. Bahkan di krisis 2008, Prudential tetap bertahan dan bla 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 bla. Saya sudah lupa, Bang. Bang Roito, gimana Jar? Saya, okelah Bang, ikutlah aku Bang. Berapalah premimu setiap bulan? Saya, 500.000 lah Bang. Bang Roito, berapalah persentase antara kesehatan dan investasi? 70-30? 50-50? Dari mimi abang terkesan saya membaca abang mengarahkan ke 70-30. Saya sebenarnya tidak mengerti akan hal ini, tentang pembagian porsi ini. Karena dalam hati saya, yang penting saya bisa menabung gaji saya. Dan setelah 10 tahun dapat 86 juta. Lalu Prudential mengisikan 500.000 ke tabungan saya setiap bulan. Cuman secara naluri, saya menjawab 50 berbanding 50. Karena saya lebih tertarik dengan kata-kata investasi. Di mana dalam kenyataannya, setelah buku polis terbit, abang buat menjadi 70% kesehatan, 30% investasi. Yang saat saya tanyakan kenapa jadi 70-30 bang, abang jawab, gak apa-apanya itu Jar, nanti setelah 5 tahun udah jadi 100%-nya. Seolah-olah sama aja hasilnya 70 berbanding 30 dan 50 berbanding 50 setelah 5 tahun. Lalu abang menanyakan beberapa kalimat, mau nggak kepada saya? Bang Roito, mau nggak dibuatkan kartu kesehatan? Seperti kalau kamu nanti sakit, kamu bisa langsung berobat menunjukkan kartu tersebut. Saya, mau bang. Bang Roito, asuransi jiwamu nanti berapa? 150 juta? Saya jawab, iya bang. Bang Roito, mau nggak jikalau kamu mengalami ini itu dan bla 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 mendapatkan bla 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 bla? Saya tidak terlalu ingat lagi. Saya, semuanya saya jawab mau. Karena abang hanya menawarkan, tapi tidak memberitahu secara jelas konsekuensinya. Tentu kalau yang bagus-bagus ya saya mau. Intinya, mau nggak yang abang tanyakan itu adalah seperti bonus jika menabung di Prudential dibandingkan menabung di bank biasa. Cuman kita harus siap menabung selama 10 tahun. Jadi sebenarnya bagaimana bang? Saya yang salah mengerti? Saat itu saya tidak tahu bagaimana itu Prudential? Atau abang yang salah menerangkan? Atau sengaja salah menerangkan? Sengaja menutupi konsekuensi kehilangan uang kepada nasabah. Hanya menerangkan yang baik-baiknya saja. Dan menawarkan yang baik-baik saja. Dan tidak tahu menyampaikan konsekuensi daripada hal tersebut kepada nasabah. Dan nasabah tidak mengetahui konsekuensinya. Dan nasabah tidak mengetahui konsekuensi kerugiannya. Dan abang terlalu berani mengatakan cukup menabung 10 tahun. Seterusnya nasabah dapat 86 juta. Seterusnya Prudential yang mengisikan 500.000. Jadi begini bang, jikalau abang menyangkal hal ini, terutama presentasi abang, yang dua hal utama. Pertama, setelah tahun ke-10, kamu boleh stop menabung. Seterusnya Prudential akan memasukkan ke tabungan kamu sebesar 500.000 setiap bulan. Dan, dua, menunjukkan nilai sebesar 86 juta jika saya menabung selama 10 tahun. Sampai kapanpun, saya tidak akan terima. Karena kedua janji abang itulah yang membuat saya terus bertahan walau dalam kesulitan untuk menabung di Prudential. Dan saya juga sudah menceritakan kepada beberapa orang yang secara tidak langsung sudah mempromosikan hal tersebut supaya mereka bergabung dengan menjadi nasabah Prudential gara-gara iming-iming abang tersebut. Coba buat tanggapanmu ya bang.
Saya tunggu ya, Bang.